Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kalimat pasif al-jumlatu mufidah al-majhulah, ya. Kalimat pasif dari buku Al-Arabiyah li Ghairil Arab, ya. Yang kedua, metode mustakili, buku yang kedua, di halaman 61. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki buku untuk membuka buku tersebut. Baik, kalimat pasif berangkat dari kalimat aktif tentunya. Mari kita lihat pembahasannya. Al-jumlatu mufidah al-majhulah, ya. Kalimat pasif ada berapa bagian? Yang pertama maknaha, ya. Maknanya kalimat pasif. Alamataha, ya, cirinya atau tanda-tandanya itu adalah harokat fiilnya telah berubah dari harokat aslinya atau aktifnya, ya. Kemudian yang kedua, failnya tidak dicantumkan dalam kalimat tersebut untuk tujuan tertentu. Jadi failnya itu dihilangkan, ya. Kemudian tertibaha, ya, atau tertibuha, ya, susunannya itu adalah fi'il majhul atau fi'il, ya, kata kerja pasif dalam bentuk kata kerja pasif, kemudian ditambah dengan naibul fa'il atau nun dan fa, ya, pengganti fa'il, ya, biasanya isim, ya. Sini. Kemudian aktsarul fi'li majhuli, ya, kebanyakan fi'il majhul atau dari aktif yang dimajhulkan itu adalah fi'il muta'addi, ya, atau fi'il yang memerlukan objek lawan dari fi'il lazim, ya, kata kerja transitif. Kemudian ta'rifun naibul fa'il, definisi naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa atau marfu yang terletak setelah fi'il mabni majhul, ya. Jadi dia yang tadi kita jelaskan sebagai naibul fa'il itu adalah bentuknya isim, ya, yang ini bentuk isim, ya. Kemudian sababu tasmiyah bin naibil fa'il, ya, sebab dia disebut sebagai naibul fa'il karena menempati posisi fa'il. Jadi naibul fa'il ini menempati posisi fa'il dan menerima hukum-hukum yang berlaku pada fa'il. Ya, menerima hukum-hukum yang berlaku pada fa'il. Kemudian kaifiyat tasni'ul jumlah al-mufidah al-majhulah, ya. Bagaimana cara membuat jumlah atau kalimat pasif, ya. Yang pertama itu adalah fiilnya dipasifkan atau dimajuhulkan. Kemudian yang kedua, failnya dibuang atau tidak dicantumkan dengan tujuan-tujuan tertentu, ya. Kemudian yang ketiga, maf'ul bih diletakkan pada posisi fa'il. Nah, ini yang penting, maf'ul bih diletakkan pada posisi fa'il setelah fa'ilnya dibuang, ya. Yang dicantumkan tersebut serta berhak mendapatkan seluruh aturan fa'il, ya, seluruh aturan. Misalkan salah satunya rafa, ya, dan yang lain. Ya, kemudian kaifiyat tasni' fi'il mabni majhul lil majhul, ya. Bagaimana cara membuat fi'il mabni majhul, ya, fi'ilnya. Bagaimana cara mengubah dari aktif menjadi majhul, ya, dari maklum menjadi majhul, ya. Wa syarhuha kama yali, ya, akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian mislaha, ya, contohnya, atau misluha, contohnya, wa misluha kama yali juga akan dijelaskan berikutnya. Mari kita lanjut, ya. Cara membuat kata kerja pasif majhul dari kata kerja aktif, ya. Kaifiyah tasniul fi'il mabni majhul, cara membuatnya, ya. Pertama, untuk fi'il madi terbagi menjadi dua, untuk fi'il madi dan untuk fi'il mudhari', ya. Kita bahas yang pertama, fi'il madi. Fi'il madi terbagi menjadi dua, sulasi mujarrad dan ghairu sulasi
mujarrad. Ya. Untuk sulasi mujarrad, caranya adalah didommahkan huruf yang pertama, kemudian dikasrohkan huruf sebelum akhir, ya, atau biasa disebut dengan UI, ya. Jadi untuk memudahkan maka kita tulis UI, ya. Jadi dhammah U untuk yang pertama, huruf pertama, I sebelum akhir, ya. Dhamma awaluhu wakusira, ya, wakusira ma qoblal akhir, ya. Jadi ditambahkan kata huruf pertamanya, wakusira ma qoblal akhir, dan dikasrahkan yang terakhir. Kemudian misaluhu, ya, contohnya doroba. Nah, doroba ini adalah fi'il madhi yang maklum, ya, aktif, ya, artinya telah memukul, atau lengkapnya dia, ya, tapi kita tidak sebutkan di sini. Doroba maklum, telah memukul. Maka untuk mengubahnya menjadi duriba majhulnya. Lihat U dan I. Duriba, UI, telah dipukul artinya. Baik. Kemudian bentuk yang ghairu sulasi mujarrad, ya, yang ini. Caranya kaifiyah, caranya yang pertama didommahkan huruf yang pertama, ya. Didommahkan huruf yang pertama, kemudian dikasrohkan huruf sebelum akhir, ya. Yang kedua, didommah huruf berharokat selainnya, ya. Yang ketiga, huruf yang bersukun tetap, ya, dan harokat huruf akhir tetap, ya. Jadi itu aturannya. Yang pertama sama seperti sebelumnya, kemudian yang kedua didommah huruf berharokat selainnya, jadi huruf-huruf selainnya itu didommah, kemudian huruf yang bersukun tetap, dan harokat huruf akhir tetap. Ya, contoh, ya. Tadorroba, ya, tadorroba. Tudur riba menjadi tudur riba. Ya, kita lihat yang pertama, huruf yang pertama diganti dhammah, ya. Kemudian yang sebelum terakhir itu dikasrohkan. Kemudian huruf-huruf yang lainnya itu didommahkan, ya, lihat didommahkan. Ya, tudur riba. Kemudian harokat huruf akhir itu tetap. Nah, fathah dia tetap. Ya. Kemudian istahsana. Istahsana maka menjadi us, ya. Karena sukun tetap us, sina, ya. Si atau i itu karena sebelum akhir. Na ini karena huruf akhir tetap. Ya. Mudah, ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya mudhari, fi'il mudhari. Sama sulasi mujarrad dan ghairu sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad yang pertama, caranya adalah dengan didommah huruf yang pertama, kemudian di fathah huruf yang sebelum akhir, atau biar memudahkan UA. Ya, kalau tadi UI, sekarang UA. Contoh, yadriba, ya. Itu maklum sedang memukul. Yudroba menjadi yadriba menjadi yudroba. Ya, kita lihat dhammah di awal, kemudian fathah sebelum akhir. Ya. Mudah. Kemudian ghairu sulasi mujarrad. Ya. Caranya, kaifiyahnya, di dhammah huruf yang pertama, kemudian di fathah huruf yang terakhir seperti yang sebelumnya. Huruf berharokat lainnya tetap, ya. Berharokat lainnya tetap. Ini penting, ya. Contoh. Yataqabbala, ya. Yataqabbalu menjadi yutaqabbalu. Ya, kita lihat di sini dhammah di awal,
kemudian sebelum akhir itu fathah, yang akhir, yang harokat lainnya itu tetap, ya, fathah. Yataqabbalu menjadi yutaqabbala, yutaqabbalu, ya. Kemudian yastahsinu, ya, menjadi yustahsanu, ya, ini menjadi fathah sebelum akhir dan yang lainnya tetap, ya, yustahsanu. Baik, jadi itu pembahasan seluruhnya untuk cara membuat fiil madi, fiil madi maupun fiil mudhari yang maklum menjadi majhul. Kemudian husulul makna ba'dal majhul, ya. Kemudian arti yang didapatkan setelah dimajhulkan. Apa itu? Di titik-titik. Jadi kalau tadi memukul, doraba, ya, duriba, dipukul, ya, kita kerja. Baik. Selanjutnya, misaluhu, misaluha, ya, contohnya, ya. Ya, coba kita lihat. Yang pertama untuk fiil, ya, fiil madi muta'addi yang butuh objek. Contoh yang pertama kita lihat, ini bentuk kalimat aktif seluruhnya ke bawah, kemudian pasif, ya, contohnya. Dorobal harisu as-sariqa, ya, doroba menjadi fiil, kemudian al-harisu menjadi fa'il yang melakukan, al-harisu, kemudian as-sariqa yang dipukul, ya, maf'ul bih, ya. Seorang penjaga laki-laki telah memukul seorang pencuri laki-laki. Maka bentuk pasifnya adalah duriba sariku, ya. Duriba fi'il majhul, ya. Kemudian as-sariku, ya, menjadi naibul fa'il. Lihat yang sebelumnya maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Yang sebelumnya mansub dengan fathah menjadi marfu dengan dhammah, ya. Jadi langsung seorang pencuri telah dipukul. Tidak disebutkan lagi siapa yang memukul. Inti utamanya adalah pencuri yang dipukul. Kemudian contoh yang kedua, darabal harisu as-sariqah, as-sariqatah. Ya, ini untuk muannas. Ya, sama, ya. Kita lihat di sini dan di sini sama. Kemudian untuk fi'il mudhari muta'addi, ya. Mudhari, fi'il mudhari yang butuh objek, ya. Yadribu al-harisu as-sariqa, sama, ini menjadi fi'il, ini menjadi fa'il yang melakukan, ini menjadi maf'ul bih, ya. Nah, begitu dimajhulkan maka yudrabu as-sariqu, ya, yang tadinya maf'ul berubah menjadi naibul fa'il. Yang tadinya mansub menjadi marfu dan seterusnya. Contoh yang kedua yang dibawa adalah bentuk muannas, ya. Lihat bentuk muannas, ya. Oh ya, sebelumnya, sebelum terlewat, pada saat majhul di sini kita tambahkan penjelasan. Pada saat majhul ini untuk muzakkar, maka di sini menggunakan duriba. Sedangkan pada saat dia naibul fa'ilnya itu muannas bentuknya, maka ini fi'ilnya, fi'il majhul juga mengikuti. Kita lihat sebelumnya duriba menjadi duribats. Ada tak di situ, ya. Duribats, tak taknis, ya. Sama juga dengan fi'il mudhari, ya. Sebelumnya ini muzakkar, maka ini yudrabu. Yang contoh kedua muannas, maka menjadi tudrabu, ya. Jadi sekarang dia mengikuti naibul fa'ilnya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Gambaran umum proses perubahan kalimat aktif al-jumlatu mufidah mabniyah lil ma'lum menjadi kalimat pasif pada fi'il madi, ya. Baik. Kita ganti warnanya dulu. Ya. Kita lihat
Yang pertama, kolom yang pertama itu jenis fa'il dan maf'ul bih, ya, pada kalimat aktif. Kemudian kolom kedua itu adalah kalimat aktif sebelum berubah, kalimat pasif setelah berubah. Ya, kita lihat. Kalau yang pertama, di sini fa'ilnya itu laki-laki, muzakkar. Maf'ul bihnya itu juga muzakkar. Ya, kita lihat contohnya. Baik. Darabal harisu as-sariqa. Ya, telah memukul seorang penjaga atau seorang penjaga laki-laki telah memukul as-sariqa, ya, pencuri laki-laki. Maka fi'il madi majhulnya menjadi duriba as-sariqu. Duriba as-sariqu. Ya. Di sini kita lihat duriba as-sariqu. Kemudian contoh yang kedua, daraba al-harisu as-sariqain, ya. Sekarang bentuknya ada dua, ya. Daraba al-harisu as-sariqain. Jadi telah memukul seorang penjaga kepada dua orang pencuri. Jadi seorang penjaga telah memukul dua orang pencuri laki-laki. Nah, bentuknya menjadi duriba sariqani. Kenapa sariqani? Karena dia menjadi marfu, ya. Duriba. Duribanya tetap. Begitu juga dengan jamak, ya. Yang tadinya sarikina menjadi sarikuna, ya. Sarikuna. Bagaimana dengan fiilnya? Fiil majhulnya tetap, madi majhulnya tetap. Nah, sekarang contoh selanjutnya, fa'ilnya laki-laki, maf'ulnya perempuan, ya. Darabal harisu as-sariqah, ya. Menjadi duribat as-sariqatu, ya. Yang pertama kita lihat, yang tadinya mansub berubah menjadi marfu, kemudian fi'il madi majhulnya mengikuti naibul fa'ilnya sekarang, ya. Di sini muannas, maka di sini menjadi duribats, ya. Bagaimana dengan bentuk musanna? Di bentuk musanna ini yang tadinya ya, di bentuk musanna yang tadinya mansub menjadi marfu, sariqatani, ya. Bagaimana dengan fi'il madi majhulnya? Tetap. Karena dia muannas di sini, maka di sini juga bentuk muannas, ya. Tapi bentuk mufrad. Begitu juga yang jamak, ya. Begitupun dengan bentuk-bentuk yang lain, ya. Pada saat fa'ilnya perempuan, muannas, maf'ulnya laki-laki, dan pada saat fa'ilnya perempuan dan maf'ulnya perempuan. Di sini fi'il madi majhulnya mengikuti naibul fa'ilnya, ya. Dan dia tidak memperdulikan baik naibul fa'ilnya singular, mufrad atau musanna maupun jamak. Duriba tetap untuk ketiga bentuk tersebut. Artinya dia tetap bentuk mufrad orang ketiga, ya. Begitu pula dengan yang di bawah, ya. Ini untuk perempuan naibul fa'ilnya, maka dia mengikuti duribats. Untuk musanna, duribats. Untuk jamak, duribats. Sehingga pembahasan dari yang awal, dari yang bagian ini sampai ke sini, itu ingin memperlihatkan bahwa fi'il madi majhul atau yang telah dipasifkan itu dalam bentuk mufrad orang ketiga. Apabila naibul fa'ilnya muzakkar, maka dia menjadi muzakkar fi'ilnya. Apabila dia muannas, maka dia menjadi muannas fa'ilnya, namun bentuk mufrad, ya. Tidak memperdulikan jumlah dari naibul fa'il, mau 1, 2 maupun lebih dari 2. Baik. Kemudian untuk 3 baris berikutnya, ini ingin menunjukkan bahwa fi'il madi majhul itu mengikuti naibul fa'il.
tidak memperdulikan fa'il yang sebelumnya. Ya, kita lihat. Ya. Fa'ilnya laki-laki, maf'ulnya laki-laki. Di sini darabal harisu ar-rijal. Ar-rijalah, ya. Mansub. Kemudian duribar rijalu. Marfu. Di sini duriba. Ya. Kemudian kita lihat di sini fa'ilnya laki-laki, maf'ulnya perempuan yang nanti menjadi naibul fa'il. Nah, di sini kita lihat naibul fa'ilnya an-nisa'u, di sini menjadi duribats. Bagaimana dengan yang di bawah? Abuka, ya. Abuka itu fa'ilnya laki-laki, maf'ulnya laki-laki. Nah, di sini memakai duriba. Ya, karena abu. Baik. Pembahasan ini sama dengan pembahasan untuk fi'il mudhari. Ya, tinggal kita lihat saja. Yang tadinya yadribu menjadi yudrobu. Ya, jadi sama. Aturannya sama. Yang atas ini menunjukkan bahwa bentuk fi'ilnya berubah menjadi mufrad orang ketiga. Tinggal dia apakah yadribu atau tadribu, ya. Muzakkar atau muannas, itu tergantung dari naibul fa'ilnya. Ya. Nah, silahkan dicoba latihan berikut. Kemudian konsep redaksi naibul fa'il. Nah, di sini pembahasan kita yang pertama, baik, kita lihat di sini rumus pokoknya. Rumus pokoknya itu adalah fi'il plus ismun atau naibul fa'il, ya, yang tadi. Nah, kemudian rumus cabang. Ya, rumus cabangnya setidaknya ada 4. Ya, ada 4. Ya, mari kita lihat rumusnya terlebih dahulu. Rumus cabang yang pertama itu fi'il plus ismun. Untuk bentuk ini ada syarat. Syaratnya adalah yang pertama, fi'il harus mufrad. Ya, tadi yang kita sudah jelaskan, ya. Mufrad tapi bentuk orang ketiga, ya. Kemudian yang kedua, fi'il dan naibul fa'il harus sama dalam dua hal, muzakkar dan muannas. Artinya kalau fi'ilnya itu fi'il madhi majhulnya atau fi'il mudhari majhulnya itu muzakkar, atau maka naibul fa'ilnya juga muzakkar, atau terbalik, naibul fa'ilnya muzakkar maka fi'ilnya mengikuti juga muzakkar. Kalau dia muannas maka naibul fa'ilnya maka fi'ilnya menjadi muannas juga. Contoh, kita lihat di atas. Di sini. Yang pertama, duribat sariku. Ya. Duribat sarikotu. Ya. Lihat bedanya duribat dan duriba. Ya. Karena ada tamar butoh. Kemudian rumus cabang yang kedua adalah fi'il plus ismun plus harfu jar atau zorful makan plus ismun. Ya. Pembahasannya di halaman 68 sampai 71. Fi'il madhi majhul di sini. Kemudian ismun. Nah, ini naibul fa'ilnya. Kemudian harfu jar, zarfu makan, ismun. Mari kita lihat. Ya. Duriba as-sariku az-zalimu wara al-baitil kabiri amsi. Ya. Di sini kita lihat, di sini fi'ilnya, kemudian naibul fa'ilnya yang ini. Kemudian sifat dari naibul fa'il, kemudian ditambahkan dengan keterangan zarful makan, kemudian mudhafun ilaih, sifat, kemudian keterangan waktu. Ya. Ini sama duribat karena as-sarikotu, sifat mengikuti, dan seterusnya. Untuk fi'il mudhari, yudrobu as-sariku, ya. Kalau yang di bawah, tudrobu karena as-sarikotu, dan seterusnya. Kemudian kita lihat yang ketiga. Baik. Rumus yang ketiga adalah fi'il plus domir muttasil, artinya domirnya itu melekat nanti, mengikat, ya, menempel pada fi'ilnya. Kemudian harfu jar, zarfu makan, dan ismun. Ya, pembahasannya di halaman 72 sampai 84. Nah, kita lihat. Pembahasan yang 3. Duribtu wara al-baiti, ya. Duribtu, ini durib fi'ilnya, kemudian
tu di situ, duribtu itu naibul fa'il, ya. Wara'al baiti. Ya, jadi naibul fa'ilnya melekat, ya. Duribtu, saya dipukul, ya, wara'al baiti. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, duriba fil fasli. Duriba fil fasli. Nah, ini sama dengan duriba huwa, ya, naibul fa'ilnya fil fasli. Jadi ini penjelasannya sama dengan duriba huwa fil fasli, namun huwanya itu mustatir, ya, tersembunyi di sini. Duriba fil fasli. Dia laki-laki telah dipukul fil fasli, di dalam kelas. Ya. Untuk yang muannas itu juga sama. Nah, di sini pakai ya, tapi tidak dituliskan duribat, ya. Ya. Untuk fil mudhari sama, udrabu fisyari'i, ya. Itu sama dengan artinya udrabu ana, ya, saya dipukul, sedang dipukul, fisyari, di jalan. Ya, kemudian yudrabani fisyari'i. Kita lihat di sini yudrabani fisyari'i. Naibul fa'il fi alif tasniyah, iya. Di sini bentuk dua, ya. Bentuk musanna, ya. Fil fisyari'i. Ya. Baik. Baik, kemudian contoh rumus cabang yang keempat, ya. Fi'il, kemudian ada an masdariyah, ya, an tambahan yang merubah nanti fi'il. Kemudian fi'il mudhari, ya. Fi'il mudharinya diubah menjadi mansub nantinya. Kemudian isim, ya. Kita lihat contoh yang keempat. Ya, kemudian contoh kita lihat yujza an taqra'a al-Qur'ana al-karimah. Yujza, ini fiilnya, ya, diberi balasan, an taqra'a, ya, yang membaca, ya. Jadi naibul fa'ilnya, orang yang membacanya itu diberi apa? Ganjaran. Al-Qur'ana, apa yang dibaca? Yaitu Al-Qur'an, ya, terkait dengan yang sebelumnya, an taqra'al Qur'ana, kemudian sifat, ini sifat terhadap Al-Qur'an, ya. Ya. Penjelasannya adalah qira'atika Al-Qur'ana, yang dibaca olehnya, ya, olehmu adalah Al-Qur'an. Kemudian yujza an tadhhaba ilal Makkah li'ada'il haji, ya. Diberi balasan, ya. Siapa? An tadhhaba, ya, ila Makkah li'ada'i al-hajj, untuk mengadakan haji, ya. Jadi siapa yang diberi balasan adalah yang pergi haji, yang pergi, ya. Kemudian keterangan ila Makkah li'ada'i haji, ya. Baik, itu pembahasan al-jumlah, bahasan kalimat pasif bagian pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.